One, action. Halo warga Asman, berjumpa lagi di podcast Ruang Asman, satu ruang sejuta cerita. Hari ini kita punya suasana baru, kita di outdoor. Karena apa? Karena bintang tamu kita spesial. Bintang tamu kita sangat spesial dan istimewa. Dan katanya guru ini adalah guru favorit di kalangan siswa-siswa. Cenah. Oke, cenahnya. Kita sambut Bapak Cepi Septiana S.U. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ibu sehat juga? Alhamdulillah, saya juga sehat. Gimana nih? Bapak kan sebagai guru kewirausahaan ya, yep. Guru kewirausahaan. Betul. Ngomong-ngomong tentang kewirausahaan gitu ya, di zaman milenial, zaman now ini banyak nih anak-anak muda zaman sekarang berwirausaha. Sebenarnya wirausaha itu apa ya? Wirausaha itu dua suku kata. Dua suku kata. Dua. Wira dan usaha. Wira adalah orang yang berbakat dan pandai. Sedangkan usaha itu melakukan suatu hal. Jadi kalau kita ambil kesimpulan Ibu ya, berarti wirausaha itu adalah orang yang pandai dan berbakat dalam hal apa? Dalam hal menemukan produk baru, membuatnya, menyusun kegiatannya, mengelola keuangan, dan yang terakhir adalah pemasarannya. Jadi yang berwirausaha itu yang pandai dalam mengolah, dari membuat sampai memasarkan gitu ya. Yeah. Oke. Kenapa sih pelajar gitu ya atau anak-anak muda zaman sekarang, zaman now harus berwirausaha? Harus Kenapa sekali. tuh? Perlu mempelajari kewirausahaan. Karena jumlah seorang wirausaha muda sekarang menurut kacamata saya dan pemerintah, Bapak Abu nganggo kacamata. menurut kacamata saya dan kacamata pemerintah, wirausahawan muda Indonesia sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Oh my God. Prihatin kan? Prihatin sekali, miris banget ya. Makanya oleh pemerintah dibuatlah MAPAL mungkin ya. Akhirnya untuk apa? Meningkatkan motivasi generasi muda kita, pelajar kita untuk mau berwirausaha nantinya selepas misalkan lulus dari sekolah. Ataupun masih sekolah pun bisa. Sebetulnya asal bisa bagi waktu aja. Semodel saya gitu kan mengajar wirausaha, tidak hanya di sini, di SMK yang lain, di SMA. Di mana tuh? Di mana? Di SMA Al-Ittihad juga. SMK Al-Ittihad juga. SMA. Ada mapel pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebetulnya pelajar kita potensinya sangat tinggi, Bu. Sebetulnya sangat tinggi. Kalau kita arahkan dengan baik, sebetulnya potensi milenial kita ya, pelajar milenial kita sangat bagus sekali. Hanya kreatif gitu ya. Sangat kreatif di bidang apapun, di fashion, di food gitu kan ya. Ya mungkin terkenalnya itu belum berani mengambil resiko gitu aja. Pasti resiko mungkin dari modal ya. Kemudian takut bangkrut, nanti kita rugi dan gitu. Satu, apa tuh? Tidak mau mulai dari nol. Iya kan? Kayak langsung benar. Kalau anak sultan mungkin bisa ya. Kalau kita kalau kita ya anak muda yang biasa saja mungkin ya harus mau dari nol. Mungkin itu kendala pelajar kita yang kurang tertarik atau kurang berminat terjun ke dunia usaha. Tapi mungkin dengan adanya pelajaran gitu ya di sekolah-sekolah adanya kewirausahaan ini mudah-mudahan ya jadi motivasi mereka untuk ingin berwirausaha. Dengan adanya mata pelajaran wirausaha, pelajar-pelajar kita dimanapun pelajarnya akan membantu meningkatkan motivasinya untuk ternyata wirausaha bisa jadikan modal untuk masa depan kita, gitu kan ya. Gitu. Malah mungkin aja ya kan pengusaha-pengusaha gitu ya, balaleunghar kan ya. Itu tapi ningalina meureun payah lihatnya pengusaha udah kaya. Belum tahu dia awalnya seperti apa. Benar. Gitu ya. Jadi mereka saya bilang tadi mereka tidak mau merintis dari bawah. Pelajar kita gitu kan ya, mereka maunya tak mungkin ya gitu kan ya. Nah tugas kita ya itu pembimbingnya. Tugas gitu. Bapak sebagai guru wirausaha harus dari nol. Karena potensi kita sebetulnya tinggi sekali. Tinggi banget ya. Sebenarnya kreatif gitu sangat kreatif ya. Nah, kalau misalnya ini nih,
ide-ide biasanya yang Bapak sarankan misalnya kan pasti ada praktik-praktik tuh kalau di sekolah-sekolah gitu ya. Idenya biasanya muncul dari Bapak sendiri atau dari pelajar gitu? Ya pasti guru ada indikatornya lah, kompetensinya diambil. Tapi saya kembangkan karena anak-anak kita itu unik loh ya. Punya kompetensi yang unik dan kita tidak bisa membatasinya. Saya suka mengekspor ke anak-anak, silakan bikin suatu karya apapun itu, dan percaya nggak Bu? Apa? Hasilnya di luar ekspektasi kan? Di luar ekspektasi, mau di SMA Al-Ittihad, dimanapun saya mengajar. Contohnya tuh yang di SMA Al-Ittihad pernah bikin apa tuh yang menurut Bapak wow gitu? Wow, adalah kerajinan Bu, kerajinan lokal. Apa? Bernuansa budaya lokal, misalkan Sunda lah ya, atau Cianjur. Pernah ada yang bikin miniatur wayang boleh. Miniatur walaupun wayang dengan bahan baku yang terbatas loh Bu. Apa tuh bahan bakunya tuh? Dari kardus. Ya, kardus tapi dipoles lagi lah istilahnya, dikreasikan lagi. Dan saya untuk melihat dengan segala keterbatasan, amazing gitu ya. Ada juga banget orang Jakarta, kebetulan di sana pesantren ya. Iya. Ada yang bikin miniatur Monas dari bubur kertas dengan alat terbatas dan seadanya. Bagus banget. Untuk modal awal itu sangat bagus. Apalagi kalau misalkan nanti didukung dengan bahan yang lebih memadai dan modal memadai, bukan tidak mungkin pelajar kita, anak-anak kita bisa membuat karya lebih hebat dari itu ya, lebih wow daripada itu ya. Dan mungkin harga jualnya bisa tinggi ya kalau misalnya mereka melanjutkan ke step berikutnya begitu ya. Kan namanya kerajinan lah contohnya Bu ya, kerajinan itu kan kita abu-abu lah ya. Berapa harganya bisa tebak, kalau spidol harganya tebak, kalau berwirausaha kita yang jadi rajanya istilahnya, dan kita bisa menentukan harga apapun itu. Iya betul. Langkah-langkah nih Bapak. Kalau kita misalnya, langkah-langkah Bapak untuk menggali potensi pelajar-pelajar milenial zaman now ini, gimana tuh supaya mereka bisa berwirausaha? Saya yang pertama, mereka harus suka dulu sih Bu. Suka dengan hal-hal seperti ini gitu kan, dengan kewirausahaan, suka berjualan. Sebab kan kalau dipasti dengan suka kan, mereka akan dengan senang hati. Saya biarkan mereka suka, biarkan mereka bereksperimen, membuat suatu hal yang punya nilai jual apapun itu kita hargai gitu. Betul. Kan ya. Nah ketika mereka sudah suka, langkah pertama dia akan senang hati melakukannya, dan akhirnya ya inilah pilihan saya berwirausaha. Jadi keterusan, kalau suka pasti kalau keterusan, suka, kalau gitu sudah kan, jatuh cinta pasti apapun keterusan. Kita lakukan gitu kan ya istilahnya gitu. Haritos bogoh gitu ya. Pasti terus-terusan gitu ya. Nah kan kalau sekarang memanfaatkan teknologi media sosial sangat cocok banget gak tuh kalau misalnya kita mau berwirausaha? Sangat. Alhamdulillah mungkinnya milenial sekarang, pelajar sekarang, peserta didik sekarang, anak muda sekarang difasilitasi dengan digitalisasi yang sangat memadai. Ya. Tinggal anaknya aja mau tidak gitu kan. Ada kemauan atau enggak? Ada kemauan tidak gitu sekarang ya. Anak-anak sudah pandai di bidang media sosial, teknologi informasinya, bahkan mungkin kita juga kadang-kadang kita ketinggalan ya. Mereka udah pada punya ini kita. Mungkin kita mengarahkan, medsos pun bisa loh digunakan untuk berwirausaha. Bahkan sekarang kita kan tergantung ke medsos kan ya, contohnya jual beli online juga, gitu kan ya. Apa-apa lihat di medsos. Nah, gitu. Apapun itu kan. Makanya berwirausaha sekarang very simple, mudah sekali. Kenapa? Terkedah dijingjing, digotong, nama. Tinggal kita buat akun di medsos lah, contohnya Facebook gitu Bu. Kita tampilkan, orang suka, langsung kontak, kita bisa berusaha. Transfer namanya. Kita juga sekarang belanja apa kan? Online shop gitu ya, online shop. Kemudahannya berwirausaha. Jadi penting banget ya, sangat penting ya. Sangat penting. Pelajar ya umumnya se-Indonesia itu harus mempelajari wirausaha ya. Sangat penting berwirausaha itu. Kita menciptakan generasi muda yang berwirausaha. Ya. Supaya nanti kedepannya tingkat rendahnya tadi minat kewirausahaannya itu terhapus jadi tinggi gitu ya, harusnya bisa nantinya pada akhirnya bisa menciptakan para generasi muda yang wirausahawan sukses, bisa membuka ribuan lapangan kerja. Nah itu ya harapan kita. Tujuan dan harapannya itu ya sebenarnya dari pembelajaran kewirausahaan itu ya. Nah kalau ini nih Pak, manfaat yang bisa pelajar dapatkan dari kewirausahaan salah satunya tadi kan harapannya membuka lapangan pekerjaan. Betul. Itu kan sudah jauh. Kalau misalnya manfaat kecilnya tuh
manfaat kecilnya yang sederhananya adalah ya nanti dia bisa menghasilkan uang sendiri gitu dong. Betul nggak? Benar. Dia sudah pernah punya basic. Oh, saya bisa menghasilkan uang sendiri. Tidak usah bergantung ke orang lain. Ke orang tua juga kita bisa menghasilkan. Banyak loh pengusaha sukses, anak-anak muda yang sukses yang bermulai dari belajar dari SMA mula juga mereka udah pernah jual dan ternyata potensinya besar juga di sekolah Bapak yang ajar ya, yang Bapak ajar gitu, ada nggak yang berjualan di sekolah tuh? Banyak yang berjual. Dimulai makanan mungkinnya banyak, pasti makanan kebanyakan juga. Makanan itu yang paling mudah mungkin ya dari segi modal sebagainya. Banyak mereka yang tidak malu berjualannya, minimal dia punya penghasilan sendiri, tidak usah melibatkan orang tua, gitu kan. Bagus ya. Kadang suka salut ya sama siswa-siswa yang berani berjualan, percaya diri gitu ya. Padahal teman-temannya kadang kan kalau di sekolah ya suka ada yang gitu ya. Tapi salut banget ya kalau sama siswa-siswa yang seperti itu. Berarti sekarang keinginan untuk berwirausaha tinggi berarti ya. Nih, kalau Bapak sendiri berwirausaha atau enggak nih? Apa hanya sebagai guru aja? Alhamdulillah merintis wirausaha. Ya berjualan lah kita berjualan. Dimulai saya jualan tahu. Oh, Bapak juga jualan tahu? Pagi-pagi jualan tahu. Ada orderan saya sebelum ke sekolah kirim dulu. Jualan basreng juga sampai jualan tit. Ada juga. Ya, tidak usah jelasan mungkin Bu ya. Atuh gak apa-apa meureun. Kumaha apa prosedur naon disebutkeun. Berjualan kebutuhan wanita gitu kan ya. Gitu atuh Bapak rada-rada halus sedikit gitu ya. Gitu. Jadi merasakan gini ya usaha. Tapi kalau dijalani kan tadi jatuh cinta dulu gitu ya. Karena Bapak sudah jatuh cinta, jadi ya udah nggak malu gitunya berjualan yang seperti itu. Maksudnya bukan seperti itu, berjualan dari kebutuhan wanita maksudnya. Padahal kan Bapak laki-laki, gitu kan ya, nggak masalah gitu kan ya. Jadi Bapak juga masih merintis, masih belum sampai tahap besar gitu, belum ya? Belum, masih merintis karena kan berbarengan dengan kewajiban sebagai guru juga ya masih merintis. Ya tidak ada yang salah, nggak ada yang salah gitu kan ya. Nggak ada yang salah. Kalau kata aku sih guru fleksibel ya. Fleksibel yang nggak kayak sih maksudnya lebih ke fleksibel lah, bisa apa jualan apa aja gitu atau berwirausaha apa aja gitu kan. Ya nggak sih? Betul. Oke, satu lagi nih harapan Bapak sebagai guru kewirausahaan gitu untuk generasi milenial di sana, pesan-pesan dan kesan atuh mengenai kewirausahaan. Keinginan saya mungkin sebagai guru kewirausahaan adalah banyak anak-anak muda kita yang nantinya bercita-cita, bukan cita-cita, terjun ke dunia usaha, merintis usaha untuk membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya mencari pekerjaan. Itu mungkin keinginan terbesar saya agar anak-anak muda sekarang berani mengambil resiko untuk membuka lapangan usaha, yaitu berwirausaha. Jadi keinginan Bapak sangat besar setelah lulus sekolah itu jangan mencari pekerjaan lah, tapi mencobalah berwirausaha. Semua dari nol, insya Allah menggunung nanti. Harus mau gagal dulu? Yes. Bapak pernah gagal? Sering dong. Oh sering. Pantesan wajah Bapak cuma sedikit waktu. Sering dong. Tapi kan kegagalan jadi langkah awal untuk meraih kesuksesan. Amin. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah menyempatkan waktu di podcast Ruang Asman ini. Padahal kegiatan Bapak padat merayap gitu ya. Ini juga habis ini ada schedule berikutnya. Oh my God, schedule. Mantap sekali. Padat merayap gitu ya. Diundang sama podcast dari Kobuser. Oh my God. Atau Bapak ieu mah meureun jeung Deddy Kobuzer mah bandingan lagi jauh. Asman Ruang podcast Asman yang pertama lah. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Bapak mah masih. Saking hebohnya mungkin seperti ini. Iya, Mang, Bapak saking nervous gitu. Ikutan. Bapak jangan nervous, dekat-dekat aku. Bapak gitu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga Bapak kembali lagi diundang di podcast Ruang Asman. Saya tunggu. Oh, harus dong dengan materi-materi atau obrolan-obrolan yang lainnya. Lebih wow lagi. Terima kasih banyak.
Sampai berjumpa di podcast Ruang Asman berikutnya. Satu ruang, sejuta cerita. Bye-bye.